I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Wow, sekarang aku bisa makan pensi setiap saat, ucapnya dengan mata berbinar-binar saat melihat es krim kesayangannya itu sudah ada di depan matanya. Sayang, kok melamun? Panggil Kenzo yang melihat Clarissa sedang melamun sembari melihat freezer box fancy tersebut. Pasti dia sangat senang ketika melihat es krim kesayangannya sudah ada di rumah dan bisa dia makan setiap detik. Ucap Kenzo di dalam hati sembari tersenyum melihat kelakuan sang istri. Nggak apa-apa kok. Tadi cuma lihat ada berapa varian di sini. Ya udah Mas, Clarissa mau ngelanjutin masak dulu daripada kita berdua kelaparan. Ucapnya yang langsung menuju dapur untuk melanjutkan memasak. Iya sayang, jadi Mas nggak jadi ya? Tidur di luar? Tanyanya dengan sangat hati-hati jika menyangkut soal itu. Nanti Clarissa pikirin dulu ya Mas. Sekarang daripada Mas ngelamun, enak bantuin Clarissa ngupasin bawang deh. Siap sayang, sini Mas bantuin kamu kerjain yang lain aja, ucap Kenzo yang mengambil ahli untuk mengupas bawang. Nih, Clarissa mau nyuci ayamnya dulu. Mas kalau udah selesai ngupas ini langsung dicuci terus dipotong kecil-kecil ya. Iya, gampang itu sayang, ucapnya. Tak lama setelah Clarissa selesai mencuci dan merebus ayam, dia menghampiri Kenzo yang sedang memotong bawang. Loh, Mas kok kamu nangis? Tanya Clarissa seketika melihat Kenzo menitihkan air mata. Sayang, Mas gak nangis, cuma pedih aja mata karena bawang ini, ucap Kenzo sembari mengusap air matanya. Kamu ada-ada aja Mas, ngupasin bawang aja sampai nangis. Kamu tertawa di atas penderitaanku sayang, tega sekali kamu, ucap Kenzo di dalam hati sembari tersenyum manis di hadapan sang istri. Ya udah kamu cuci tangan sana, biar aku yang lanjutin, ucap Clarissa karena ia sangat kasihan dan merasa bersalah kepada sang suami. Iya sayang, Mas bersih-bersih dulu ya. Lalu ia pun beranjak untuk mencuci bersih tangannya karena sedari tadi tangan itulah yang membuat matanya perih. Baru kali ini aku melihat seorang presidir sekaligus pemilik perusahaan mengupas bawang. Sungguh kejam kamu Clarissa, ucapnya dalam hati sembari tertawa. Mas, sini turun kita makan siang bareng, teriak Clarissa. Karena saat ini ia sudah menyelesaikan acara masak-masaknya. Iya sayang, meluncur, balas Kenzo sembari berjalan ke meja makan. Masakan hari ini, tumis kangkung, opor ayam, dendeng balado, ayam kecap Bandung. Wih, banyak banget sayang. Ini beneran kamu yang masak semuanya? Terkagum bahkan hampir tak percaya Kenzo dibuatnya. Ia tak menyangka bahwa sang istri bisa memasak makanan rumahan seperti ini. Padahal yang ia ketahui Clarissa adalah anak yang sangat amat manja dan juga tak mungkin ia memasak di rumahnya. Tapi sudahlah, itu tak penting. Yang terpenting ia bisa mencicipi makanan yang sudah dibuat oleh sang istri. Iya dong Mas, terus siapa lagi kalau bukan Clarissa? Masak hantu? Aneh banget kamu nih, ucapnya seraya mengambil piring dan nasi untuk sang suami. Kenapa kamu melamun gitu? Masih gak percaya kalau aku yang masak ini semua Mas, ucap Clarissa yang menatap Kenzo yang masih setia berdiri tegak menatap makanan masakan Clarissa. Enggak kok sayang, malah Mas bahagia banget kalau kamu bisa jadi istri yang bisa masak. Hehehe. Sayang, boleh nggak kalau setiap hari kamu anterin makan siang buat Mas? Kan daripada Mas makan fast food, mending masakan kamu aja. Gimana sayang? Menatap dengan tatapan seduh agar sang istri luluh. Baiklah, setiap hari aku akan masak dan mengantar makan siang untuk Mas, ucap Clarissa yang tersenyum manis. Terima kasih sayang, nanti ada upahnya kok, ucap Kenzo sembari memeluk sang istri. Upah apa Mas? Tanya Clarissa yang sangat penasaran. Ada deh, yaudah yuk kita makan Mas, sudah gak sabar banget pengen cobain masakan kamu. Besok beneran ya masak sama anterin makan siang Mas ya sayang? Iya Mas,
Besok Clarista masakin. Istriku terbaik, terima kasih banyak sayang. Lalu mereka berdua pun melanjutkan makan siang yang sudah dimasak oleh Clarista. Katanya mau honeymoon tapi malah keasikan tidur nih. Apa kita batalin aja ya? Ucap Kenzo sambil tertawa. Mas cancel aja ya tiket kita, gimana sayang? Mas, kan Clarista udah prepare semua barang-barang kita. Ya kali gak jadi kesana. Ucap Clarista sembari menguap karena dengan godaan untuk tidak pergi honeymoon tidurnya terusik. WK. Iya deh iya. Makanya kita harus siap-siap sayangku, ucap Kenzo sembari mengacup kening sang istri. Emang pesawat kita jam berapa mas? Tanya Clarista sembari mengunci rambut panjangnya. 2 jam lagi, makanya dari tadi mas nyuruh kamu bangun. Apa? Mas jangan bercanda deh. Clarista aja belum mandi, belum dandan, belum beres-beres. Ya kali pesawat kita 2 jam lagi. Ucap Clarista yang kali ini agak emosi dengan perkataan sang suami. Ya udah mandi dulu yuk sayang. Atau mau mas mandiin? Tanya Kenzo sembari mengedip kedua bola matanya di hadapan sang istri. Ih, ganjen. Udah bye. Clarista mau mandi dulu. Ucap Clarista seraya berjalan menuju kamar mandi. Lalu setelah Clarista masuk ke kamar mandi, Kenzo pun bergegas untuk menelpon seseorang. Karena jika Clarista tahu hal itu maka tidak akan surprise lagi, bukan? Sesuai apa yang saya katakan, jika ada yang kurang dengan apa yang saya pesan, kalian siap-siap mengajukan surat pengunduran diri. Ucapnya sembari menelpon dengan seseorang. Baik, siapkan semuanya dengan sempurna. Ucap Kenzo. Kamu lagi telepon siapa mas? Tanya Clarista yang masih memakai kimono dengan rambut panjang yang masih basah. Udah mandinya, Tanya Kenzo. Lalu ia pun mendekat ke arah sang istri. Iya, itu siapa yang kamu telepon tadi? Terus kamu bilang siapkan dengan sempurna. Ucap Clarista. Jiwa kepo Clarista meronta-ronta. Jika saja ia tadi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh sang suami, maka ia tidak akan banyak tanya. Benar bukan? Enggak sayang, ini tadi dari perusahaan karena proyek yang mereka handle harus disiapkan secara sempurna, jawab Kenzo. Oh gitu, kirain siapa gitu? Ucap Clarista seraya berlalu menuju meja rias. Sini mas bantuin keringin rambut kamu supaya cepat. Ucap Kenzo sembari mengambil hair dryer yang ada di dalam laci tersebut. Hidih, bilang aja mau modus. Ucap Clarista sembari memakai make up. Modus sama istri sendiri juga gak dosa, malah dapat pahala. Ucapnya sembari tersenyum. Kok wangi banget ya rambut kamu sayang? Padahal mas juga pakai sampo punya kamu, tapi kok gak sewangi rambut kamu loh? Ucap Kenzo sembari mencium rambut sang istri. Oh pantas sampo aku cepet habis. Kamu juga pakai sampo aku ya mas? Ucap Clarista yang langsung berbalik menatap ke arah sang suami dengan tatapan yang tajam. Iya sayang, nanti mas beliin 1 truk deh. Ucapnya seraya membujuk sang istri. Bisa gawat jika mood Clarista seketika memburuk. Iya deh, pokoknya sebelum habis mas harus beli. Iya sayang, jawab Kenzo. Setelah perdebatan kecil tadi, mereka pun bersiap-siap untuk menuju bandara. Karena jika telat bisa-bisa ketinggalan pesawat, ya kali nggak jadi honeymoon. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Mas, cepetan dong jalannya. Ini mana belum check-in, terus boarding pass juga. Ucap Clarista seraya berjalan cepat menuju ke dalam bandara. Sayang sabar, kita nggak bakalan ketinggalan pesawat. Ucap Kenzo sembari mengejar sang istri yang terus-menerus berjalan cepat. Yang punya pesawat bukan punya nenek moyang kita, jalan cepat. Atau kamu bakal nggak dapat jatah selama di sana? Ucap Clarista sembari menoleh ke arah sang suami. Dengan kedua bola mata yang menatap tajam. Wah mampus ancaman istriku. Bisa-bisa nggak dapat beneran. Ujar Kenzo di dalam hati. Dengan perasaan was-was. Karena ancaman sang istrinya tidak akan pernah main-main. Iya sayang, bentar kita cari tempat duduk dulu ya. Mas, ini udah hampir telat, masa kita duduk dulu sih? Ucap Clarista dengan wajah yang sangat cemberut.
Mas telepon orang dulu ya, kamu tunggu di sini sebentar ya, ucap Kenzo sembari menatap Clarissa. Lalu Clarissa pun mengangguk dan ia pun segera menelpon seseorang. Saya sudah di bandara. Baik pak, kami akan menuju ke sana, ucap seseorang tersebut. Tak lama kemudian, ada beberapa petugas bandara yang menghampiri mereka, yang tengah duduk dengan muka masam sang istri, karena kemungkinan mereka ketinggalan pesawat. Dan hal itu yang membuat Clarissa ingin sekali memarahi sang suami yang duduk di sebelahnya, sekarang dengan memasang muka tanpa rasa bersalah apapun itu. Permisi, Bu, Pak, boleh ikut saya karena kami akan membantu penerbangan kalian, ucap petugas bandara tersebut sembari tersenyum. Ayo sayang, kita berangkat, ucap Kenzo sembari tersenyum ke arah sang istri. Lah, kita nggak boarding pass dulu mas, tanya sang istri dengan muka bingung, yang tidak tahu apa yang dilakukan sang suami kesayangannya itu. Kita kan harus antri dulu mas, masa nyerobot aja gitu, tanya Clarissa lagi. Ngapain kita antri sayang, kan kita VVIP, jawab Kenzo sembari tertawa di hadapan sang istri. Maksud kamu apa? Yaudah kita harus berangkat, nanti kamu juga tahu sendiri, ucapnya sembari mengajak sang istri berjalan menuju ke dalam pesawat. Mas, kok cuman kita berdua penumpangnya? Sisanya cuma pramugari dan teman-temannya, ucap sang istri yang kebingungan. Jika kita memiliki jet VVIP, katakan, saya masih akan memiliki ekonomi. Mana pernah sih, mas buat kamu susah. Gak tega banget lihat kamu desak-desakan sama penumpang lainnya sayang, jawab Kenzo sembari mengajak sang istri untuk room tour di dalam jet tersebut. Nah, ini sebenarnya belum diset untuk berdua, tapi nggak apa-apa ya sayang, tanyanya sembari menatap wajah sang istri. Mas, ngabisin uang aja tahu, penerbangan ke Pulau Cinta Gorontalo tuh cuma 2 jam setengah. Masa iya harus sewa jet pribadi kini? Kembali ke muka masam ya teman-teman. Demi kenyamanan kamu dan juga ini nggak sewa sayang. Terus ini punya siapa? Punya papa? Tanya Clarissa. Bukan, jawab Kenzo yang singkat dan kembali tersenyum di hadapan sang istri. Lalu siapa yang punya jet semewah ini? Orangnya yang sedang kamu tatap sayang, jawab Kenzo sembari mengedipkan kedua bola matanya untuk menggoda sang istri. Jangan bercanda deh. Untuk apa mas bohong sama kamu coba? Jadi serius ini yang punya mas? Lah yang kemarin punya siapa mas? Tanya Clarissa sekali lagi yang tak percaya dengan ucapan sang suami. Iya sayangku, punya mas juga sayang. Yuk kita lanjut ke kamar, jawab Kenzo sembari mengajak sang istri untuk ikut masuk ke dalam kamar pribadi mereka. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya. Bersambung.